Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah summa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, memberikan kita waktu luang, kesempatan, keinginan untuk terus mempelajari agama yang mulia ini, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, menelaah sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu demi menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Salawat besertakan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para istri-istrinya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa beriltizam, istiqamah, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang beliau bawa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya yang berbahagia dengan memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, bab niat dan pentingnya ikhlas dalam beramal, ya. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis yang baru, hadis nomor 7. Hadis yang pendek namun memiliki faedah dan nasihat yang begitu mendalam, mengingatkan kita semua akan pentingnya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ke-7 yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang sudah sering kita dengar, sering kita baca mungkin di media-media sosial, sering kita dengarkan nasihat-nasihat para asatidzah tentang hadis ini. Hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimana nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr, ya. Abu Hurairah sering kita dengar dalam periwayatan hadis dari Abu Hurairah, ya. Namun ketika kita ditanya siapakah nama beliau, mungkin sebagian kita tidak tahu, ya, bahwasanya nama beliau radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah adalah
Abdurrahman ibn Sakhr. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang paling melazimi dan senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu paling banyak. 5.376 hadis kalau tidak salah. Ya, ada sahabat-sahabat yang memang takhususnya atau mengkhususkan dirinya memang khusus untuk mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan 5.376 hadis, banyak sekali ini. Dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka dari itu, kalau kita mau melihat ya, dunia Islam dan musuh-musuh Islam, ya, di antara cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan agama Islam itu dengan cara menjelek-jelekan Abu Hurairah, menghancurkan kredibilitas, menghancurkan harga diri Abu Hurairah dengan mengolok-olok beliau. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya kaum muslimin termakan dengan celaan tersebut, termakan dengan hinaan tersebut, maka 5.000 hadis yang diuraikan oleh Abu Hurairah menjadi hadis yang batal, tidak diterima. Sungguh sangat keras permusuhan Islam terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka ingin 5.300 hadis ini hilang. Ya, maka dari itu mereka melakukan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan nama baik Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, jasad-jasad kalian, tidak melihat rupa dan keelokan kalian. Kemudian apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadikan sisi penilaian, objektif penilaian dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari hambanya apa? Al-qulub, hatinya dan juga amalannya. Inilah yang menjadi standar objektivitas penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menilai kita dari bentuk dan rupa tubuh kita, tidak. Maksudnya gimana? Artinya ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala dan dosa karena tubuh kita, karena bentuk dan rupa dari badan kita, tidak. Anda badannya besar, kemudian Allah berikan pahala? Enggak. Badan kita kecil, Allah berikan pahala? Enggak. Kulit Anda putih, kuning langsat, Allah berikan pahala karena kulit Anda putih? Tidak. Atau kulit Anda hitam, Allah berikan pahala? Tidak. Itu semua tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya karena kita ini diciptakan ya tidak bisa milih. Ya ada yang di sini request, ya saya di sini bentuk saya seperti ini. Saya nggak pernah request sebelum lahir, ya Allah, lahirkanlah saya dalam bentuk sebegini begini, tidak bisa. Itu semua berada di ranah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rupa dan fisik itu sebagai objektif penilaian. Akan tetapi yang menjadi objektif penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan. Hati dan amalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa sih di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan Anda rupa yang ganteng, cantik, itu tidak menjamin Anda selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, ternyata rupa yang elok dan cantik tersebut Anda bangga-banggakan, ya. Dengan kenikmatan tersebut Anda rendahkan orang yang fisiknya jauh di bawah Anda. Sudah, itu alamat itu. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan mengazab Anda karena ya kesombongan atas rupa dan bentuk tubuh kalian yang atau fisik kalian yang sempurna, lebih bagus. Bahaya. Dan sudah terbukti ya, beberapa ya, figur-figur dalam Islam, figur-figur terkenal di dalam Islam yang memiliki rupa yang baik, rupa yang elok, ganteng, akan tetapi ternyata Allah Azza wa Jalla siapkan neraka. Ada contohnya Abu Lahab. Abu Lahab orang Arab, putih, tinggi, ya, badannya besar, perkasa, kekar, ya. Namun itu tidak menjadikan beliau orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan Allah Azza wa Jalla turunkan satu surat khusus yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah. Ya, bisa dibaca nanti ayat dan artinya. Contoh lain, ya. Seseorang yang berbangga-bangga dengan kedudukannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, dan kedudukan yang tinggi ini juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu Fir'aun contohnya, raja Mesir besar, memiliki kekuasaan dan pasukan yang begitu dahsyat, begitu besar. Namun hal demikian tidak berfaedah, tidak memiliki faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla memasukkan Fir'aun ke dalam neraka. Contoh lain, harta yang biasanya dibangga-banggakan oleh manusia juga tidak bisa memberikan kemuliaan di sisi Allah. Contoh yang sering kita kenal siapa? Qarun, ya. Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu melimpah. Kunci berangkasnya saja, kuncinya, bukan hartanya, kunci berangkasnya saja itu kalau diangkat oleh 10 orang binaragawan, 10 orang atlet pun tidak akan mampu mengangkatnya. Baru kuncinya. Bagaimana dengan berangkas dari sini? Masya Allah, luar biasa. Kaumnya mengingatkan, idh qala lahu qaumuhu la tafrah, wahai Qarun, jangan bangga, jangan sombong, jangan merasa senang atau bahagia dengan harta yang engkau miliki. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang sombong. Akan tetapi dengan congkaknya Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini sebanyak ini, ya, itu karena kepintaran saya, karena ilmu dan kecerdasan saya dalam menjalankan bisnis. Sombong, ya, congkak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab, fakhasafna bihi wa bidarihi. Aku benam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami benamkan ia dan juga apa yang ia miliki, rumahnya, hartanya, semuanya ditenggelamkan. Ya, ini semua tidak bernilai Bapak Ibu sekalian, ya. Rupa kita, ya, kedudukan kita, ya, keelokan kita, harta kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu semua tidak diimbangi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia.
Anda orang kaya memiliki harta, ya, dan Anda memiliki ilmu agama, memiliki ketakwaan, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa ingat bahwasanya di harta yang Anda miliki terdapat hak bagi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Anda sedekahkanlah harta itu, takwa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat yang sering kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Tentunya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ini adalah peringatan bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwasannya ya kita di dunia ini tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin dikenal oleh Allah, ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah kualitas ibadah kita. Perbaikilah kualitas niat dan hati kita. Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang singkat ini, ya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasannya di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hati atau niat adalah pondasi dari diterima atau ditolaknya sebuah amalan. Ya, makanya Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab niat dan pentingnya ikhlas. Ya. Karena niat kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah apapun, niat yang terbetik di dalam hati kita itu akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat yang sudah sering kita dengar, insya Allah semua dari kita hafal. Ya. Di dalam surat At-Tariq Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Hari di mana akan dibalas atau diuji as-sarair, hal-hal yang tersembunyi. Ya, para ulama menafsirkan adalah niat-niat kita. Ya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang letaknya di hati tersembunyi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda bayangkan, ya, saya sudah acting yang baik, acting saya sudah sempurna di hadapan manusia. Tidak ada manusia yang mengetahui saya, apa niat saya. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sepintar apapun Anda berakting di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan kelak pada hari kiamat akan ditampakkan, diperlihatkan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat, ya, hadis panjang yang mengkisahkan golongan orang-orang yang kelak mereka akan menjadi golongan pertama kali masuk ke dalam neraka. Ya. Hadis yang sangat memukul hati kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nanti hari kiamat orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang pendosa. Orang yang selama hidup di dunia itu penuh dengan dosa, tidak. Ternyata orang
yang dimasukkan ke dalam neraka kelak pada hari kiamat pertama kali itu orang alim semua, Bapak Ibu sekalian. Orang baik semua. Golongan pertama, mujahid fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Kita tahu semua bahwasannya jihad, mujahidun, orang yang berperang di jalan Allah, itu balasannya apa? Surga sudah pasti. Syahid, meninggal di medan perang, sudah masuk ke dalam surga. Namun ternyata di sana ada golongan mujahidin, golongan orang-orang yang berperang di jalan Allah, namun justru mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Terjadi percakapan antara Allah dengan para mujahid tersebut. Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ujahid fi sabilillah, qataltu fi sabilik. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi di sisinya apa yang ada di dalam hati. Allah Azza wa Jalla berkata kepada hamba tersebut, kadzabt, engkau berdusta. Engkau berjihad ketika di dunia agar orang-orang mengatakan engkau itu pahlawan yang pemberani. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Salah niat, amalannya sudah bagus. Jihad, afdalul a'mal, amalan paling utama, amalan yang besar pahalanya, namun menjadi sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan pahalanya seperti debu. Karena apa? Salah nih niatnya untuk dipuji, dan orang itu sudah dipuji. Orang-orang mengatakan, Masya Allah, fulan itu mujahid, ya, pahlawan yang berani. Ini golongan pertama. Golongan kedua, yang kelak akan masuk ke dalam neraka duluan, adalah orang yang suka sedekah, ya, gemar berinfak, gemar menyantuni fakir miskin, gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dengan hartanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Lagi-lagi salah niat, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba tersebut, apa yang telah engkau lakukan dengan harta tersebut? Hamba tersebut berkata, aku sudah menginfakkan hartaku ini di jalanmu ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu hamba tersebut berdusta. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di dalam hatinya. Qala kadzabta, kau bohong. Engkau bersedekah, berinfak, yuqal annaka jawad, supaya orang-orang menyanjungmu, berkata kepadamu, Masya Allah, antum ini orangnya dermawan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala seret ia ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Golongan kedua. Golongan ketiga adalah siapa? Qari'ul Quran. Ya, orang yang gemar membaca Al-Quran, selain gemar baca Al-Quran, gemar juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ternyata ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Apa yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka? Lagi-lagi niatnya salah. Ya. Karena hamba tersebut mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, agar dikatakan bahwasannya ia adalah qari atau qurra, orang yang gemar membaca Al-Quran. Faqad qil, dan orang tersebut sudah mendapatkan pujiannya. Ya, masyarakat, orang di sekitarnya sudah memuji, Masya Allah, suaranya bagus, hafalannya banyak, hafid Quran. Hati-hati itu. Ya. Maka dari itu di antara hal yang dapat membahayakan hati seorang hamba itu banyak menerima pujian, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu ingin memuji seseorang, ya, puji seperlunya,
tidak perlu berlebihan. Jangan lupakan untuk berucap apa? Masya Allah, ya. Masya Allah sudah hafal 30 juz. Masya Allah sering bersedekah. Ucapkan Masya Allah. Puji sekedarnya saja. Jangan sampai hati saudara kita itu rusak karena pujian kita yang terlalu berlebihan. Bahaya. Jangan sampai hati dan niat orang tersebut berubah karena apa? Karena ucapan dan lisan kita yang terlalu berlebihan memuji orang tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini juga ya, mengingatkan kita semua bahwasannya ada hal yang lebih penting, lebih urgen daripada memperbaiki ibadah-ibadah yang zahir. Itu memperbaiki niat. Karena niat itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah susah sekali. Yataqallab, namanya niat itu berbolak-balik. Mungkin detik ini kita bisa ikhlas melaksanakan sholat, bisa ikhlas datang ke kajian, bisa jadi di 1 detik berikutnya, 1 menit berikutnya, ya. Di waktu yang mendatang tiba-tiba niat kita sudah berubah. Itu Pak niat. Ya, susah sekali menjaga niat. Maka dari itu Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah ya mengingatkan kita semua. Kata beliau rahimahullah, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Nah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semua, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada suatu hal yang lebih sulit aku obati, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada hal yang lebih sulit aku obati kecuali apa? Niat. Mengapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena niatku itu selalu berbolak-balik. Maka dari itu, ketika kita sedang melaksanakan ibadah atau hendak melaksanakan ibadah, kok tiba-tiba terbetik sebagian kecil dari niat-niat duniawi, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melawan niat tersebut. Ketika kita mungkin misalnya bersedekah agar bos kita, atasan kita melirik kita, ya, mendapatkan perhatian dari atasan kita. Hilangkan niat tersebut, camkan dalam diri kita, dalam hati kita, bos Anda, atasan Anda itu tidak bisa memberikan apa-apa. Yang memberikan Anda kedudukan, yang memberikan Anda rezeki, yang memberikan Anda kecukupan hidup itu bukan bos Anda. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, setan itu tidak pernah bosan menggoda kita, menjerumuskan kita. Saking seringnya kita hidup di dunia pekerjaan, ya, terkadang tanpa sadarnya kita itu sudah berubah. Bahkan sampai wal'iyadzubillah, seakan-akan perusahaan yang kita kerja di dalamnya itu adalah sudah sumber kehidupan kita. Tidak. Kita harus ingat, kita tanamkan di dalam hati kita bahwasannya di sana ada zat yang memiliki nama siapa? Ar-Razzaq, yang artinya pemberi rizki. Jangan sampai hal-hal duniawi, niat-niat duniawi merubah pola pandang dan tujuan kita. Ingat, kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dalam rutinitas harian yang kita lakukan, itu hendaknya kita meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke kantor, ya, bertemu dengan saudara-saudara kita, rekan kerja kita, niatkan dalam hati, saya akan bertemu dengan rekan-rekan saya, silaturahmi. Dapat pahala. Cerdas. Bisa memanfaatkan kesempatan yang ada menjadi poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai dunia justru yang menguasai hati kita. Hamba dunia itu tidak akan
Bahagia Bapak Ibu sekalian. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Di antaranya di dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan pernak-perniknya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami berikan kenikmatan dan pernak-pernik dunia itu kepadanya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan selama di dunia hamba tersebut tidak akan dikurangi itu apa yang dia inginkan, diberikan semuanya. Dunia yang ia inginkan diberikan semuanya oleh Allah. Namun ingat lanjutan ayatnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang beribadah, beramal, melakukan sesuatu karena dunia, ketahuilah hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa? Neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan semuanya. Engkau menginginkan dunia, perhiasan dunia, sudah Allah berikan semuanya. Maka ketika di akhirat Allah sudah berikan semuanya. Engkau tidak mengharapkan pahala ketika beramal di dunia, ya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hal tersebut, tidak berikan pahala tersebut pada hari kiamat. Mengapa ya? Karena hanya menginginkan dunia. Di dalam ayat lain ya, sudah pernah kita bahas ya, di hadis pertama ya, bahwasannya orang yang mengharapkan dunia itu masih 50-50 Bapak Ibu sekalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami berikan kepada hamba tersebut apa yang kami kehendaki, kata Allah. Liman nurid, kepada siapapun yang kami hendaki. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang hamba melakukan suatu amalan mengharapkan dunia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang diinginkan hamba tersebut. Pertama, belum tentu Allah kasih. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, manasya, apa yang kami kehendaki. Bukan apa yang dikehendaki hamba tersebut. Artinya kalau ada orang sedekah supaya dipuji sama atasannya. Pertama, bosnya bakalan muji dia atau tidak? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi bosnya biasa aja. Biasa. Saya bisa lebih banyak sedekah. Belum tentu dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Liman nurid, yang kedua, Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba yang dikehendaki. Itu artinya kalau hamba tersebut tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang ia inginkan, dapat atau tidak? Nggak dapat. Itu hamba dunia. Sudahlah keinginannya belum tentu dapat, ya. Dan 50-50 seperti yang Ana sampaikan, ya, seperti kami sampaikan, belum tentu mendapatkan apa yang inginkan. Akan tetapi bayangkan di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang indah bagi orang-orang yang mengharapkan akhirat. Wa man kana yuridul akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkur. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat dan ia berusaha untuk menggapai akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka usahanya itu akan diberikan balasan oleh Allah, akan kami balas. Tapi ketika Anda berniat melakukan amalan ibadah karena Allah, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, yakinlah seyakin-yakinnya 100%
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjaran dari apa yang Anda niatkan. Sangat berbalik sekali, ya, berbalik 180 derajat antara orang yang mengharapkan dunia dan akhirat. Mengharapkan dunia belum tentu Allah kasih. Seandainya Allah kasih belum tentu sesuai dengan yang ia ekspektasikan, ia inginkan. Akan tetapi ketika Anda beramal untuk akhirat, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala untuk Anda. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ini adalah sebagian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Tentunya sangat mengingatkan kita semua bahwasannya rupa, ya, bentuk fisik kita, harta kita, kedudukan kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadikan kita memiliki nilai, ya, memiliki kemuliaan dan kedekatan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kita sendiri. Tentu kita tahu, ya, seseorang yang sudah diabadikan namanya di Al-Quran dan kelak akan terus dibaca hingga hari kiamat, Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman ini yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, surat Luqman, ya, bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan surat namanya Luqman. Karena Luqman ini, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang hamba solih yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya karunia, yani kebijaksanaan. Orangnya bijak, solih dan bijak. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah qadhi atau hakim di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Orangnya bijak. Kalau kita mau baca tafsir surat Luqman ini, ya, para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya Luqman Al-Hakim ini, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki paras atau bentuk rupa yang sangat tidak enak dipandang. Kulit hitam, ya, bibirnya tebal, ya, ciri khas orang Ethiopia atau orang Habasyah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan hikmahnya, Allah abadikan nama Luqman, hamba yang soleh ini, di dalam Al-Quran. Nasihatnya kepada anaknya, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, ya, mendirikan sholat, ya, tawadhu, jangan merasa sombong, dan nasihat-nasihat, ya, yang ada disebutkan di dalam surat Luqman. Contoh lain yang sering kita dengar, Bilal bin Rabah. Ya, ada yang nggak kenal Bilal bin Rabah? Kita semua kenal siapa? Bilal bin Rabah itu budak Habasyah. Ya, budak, Bapak Ibu sekalian, tidak memiliki value, tidak memiliki nilai. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal ibn Rabah, bahkan, ya, saking mulianya Bilal ibn Rabah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendengar apa? Suara terompah atau sendal dari Bilal ibn sahabat yang mulia Bilal bin Rabah di surga. Orang yang masih di dunia akan tetapi suara sendal atau terompahnya sudah terdengar di surga. Bilal ibn Rabah, budak berkulit hitam. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang demikian besarnya. Hal tersebut menunjukkan kepada kita, ya, jangan sekali-kali kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Karena yang menjadi nilai tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah hati dan amalan kita. Kita cukupi kajian pada kesempatan malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.